Di sepanjang aliran Sungai Barito, hiduplah salah satu subsuku Dayak yang unik dan kaya akan kearifan lokal, yakni suku Dayak Bakumpai. Berbeda dari banyak subsuku Dayak lainnya, mayoritas masyarakat Bakumpai memeluk agama Islam, namun tetap mempertahankan tradisi dan pengobatan warisan leluhur mereka. Di tengah modernisasi, mereka masih memelihara harmoni antara alam, spiritualitas, dan kehidupan sehari-hari. Salah satu warisan budaya yang terus hidup adalah pengobatan tradisional, khususnya dalam menangani penyakit yang mereka kenal sebagai manyaman, atau dalam istilah medis, angina pectoris. Tahukah Anda bahwa angin duduk atau dalam istilah medis disebut angina pectoris masih menjadi salah satu penyebab kematian mendadak di Indonesia? Angina pectoris atau yang dikenal masyarakat sebagai angin duduk merupakan salah satu manifestasi dari penyakit jantung koroner yang dapat berujung pada kematian mendadak jika tidak ditangani dengan tepat. Kondisi ini terjadi akibat berkurangnya aliran oksigen ke otot jantung, biasanya karena penyempitan pembuluh darah koroner. Menurut Alamedica tahun 2020, beberapa studi juga melaporkan bahwa pasien angina memiliki risiko komplikasi kardiovaskular yang mengancam jiwa secara signifikan lebih tinggi, termasuk serangan jantung hingga henti jantung. Biasanya, pasien akan mengalami sesak di bagian dada, leher, lengan, hingga bahu. Adapun gejala yang dialami oleh pasien yakni sesak napas, mual, kelelahan, pusing, berkeringat banyak, hingga anxiety. Di Amerika Serikat, angina pectoris sebagai bagian dari penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama kematian. Berdasarkan laporan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) tahun 2020, angka kematian global akibat penyakit jantung koroner mencapai 382.820 jiwa dan sekitar 2 dari 10 kasus terjadi pada individu berusia di bawah 65 tahun. Di Indonesia sendiri, sebuah studi retrospektif yang dilakukan oleh Suling et al. Di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta menemukan bahwa hipertensi merupakan faktor risiko terbanyak sebanyak 30,9% pada pasien dengan keluhan nyeri dada yang kemudian didiagnosis sebagai angina pectoris tidak stabil. Inilah Hajah Madiati, umur 75 tahun. Sejak kecil, beliau menyaksikan ibunya, seorang tabib kampung, mengobati orang-orang yang mengalami sesak, nyeri dada, dan rasa tercekik di tubuh bagian kiri. Dayak, suku Dayak Bakumpai, Muslim. Jadi itu mulai dari 30 nyeluan jadi tambah itu 30 tahun sudah. Beliau mengatakan bahwa pengobatan tradisional khas Dayak Bakumpai ini telah dilakukan selama bertahun-tahun dari generasi ke generasi. Tata cara pengobatan tradisional khas Dayak Bakumpai adalah sebagai berikut. Pertama, daun pisang yang digunakan adalah daun pisang muda yang masih berbulu. Kemudian, daun pisang tersebut diolesi dengan minyak kelapa dari sandan kelapa tua yang mereka sebut dengan minyak lala. Kemudian, daun pisang muda yang telah diolesi oleh minyak lala tersebut ditempelkan ke pasien yang merasa sakit pada bagian tersebut. Kemudian, beliau membacakan sholawat dan doa, lalu menarik daun pisang hingga merekat dengan kuat. Daun dibiarkan mengering hingga berubah kecoklatan sebagai tanda proses penyembuhan alami dimulai. Selanjutnya, pengobatan angina pectoris secara modern akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Isyam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengobatan angina pectoris dalam pengobatan modern. Seperti yang diketahui, angina pectoris memiliki obat-obatan seperti calcium channel blocker, beta blocker, dan nitrat organik. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan efek samping seperti penurunan denyut jantung, sesak napas, dan mudah lelah. Dibandingkan dengan metode pengobatan tradisional suku Dayak Bakumpai, diyakini bahwa tidak terdapat efek samping, bahkan volume darah yang dipompa oleh jantung tetap meningkat. Pada pengobatan tradisional dari Hajah Madiati, penempelan daun pisang muda yang telah dioles minyak kelapa ke bagian tubuh yang sakit berfungsi sebagai agen yang meningkatkan hidrofobisitas kulit, sehingga menghalangi keluarnya air keringat dan menghambat hilangnya panas tubuh. Penghambatan keluarnya keringat memacu vasodilatasi pada pembuluh darah sentral di sekitar daerah yang sakit. Efek vasodilatasi tersebut menyebabkan aliran darah ke jantung meningkat dan kontraksi kerja otot jantung berkurang. Hal ini menyebabkan suplai oksigen lebih besar dari kebutuhan oksigen pada jantung.
Mekanisme ini memberikan rasa hangat, tenang, dan membantu pasien tertidur lebih nyenyak yang menjadi sebuah tanda bahwa tubuh mulai merespon pengobatan tersebut. Proses pengobatan akan berlangsung sampai daun pisang muda yang mempunyai tekstur halus dengan kadar air tinggi dan warna hijau muda akan mengalami oksidasi sehingga berwarna kecoklatan dan kering sebagai penanda bahwa proses pengobatan tersebut selesai. Ketidaksesuaian antara permintaan oksigen, miokardio, dan pasokan darah koroner pada penderita angina pectoris akan teratasi dan pasien tidak merasakan gejala yang dikeluhkan. Inilah tantangan sekaligus peluang bagi dunia kesehatan modern. Bagaimana menjembatani antara ilmu pengetahuan dan tradisi, sehingga penelitian etnobotani dapat menjadi jembatan penting untuk mengangkat warisan budaya lokal menjadi bagian dari sistem kesehatan nasional. Bagi Hajah Mariati dan juga masyarakat daerah Bakumpai, penyembuhan bukan hanya sekedar pengobatan, tapi tentang niat yang tulus, doa yang khusyuk, dan juga hubungan yang sangat dalam antara manusia, alam, dan juga sang pencipta. Mari kita lestarikan warisan ini karena setiap minyak kelapa dan daun pisang muda tersimpan kearifan besar yang siap untuk diakui. Ayo kita jaga budaya kita yang sampai nihau ingkitan zaman. IJAT, IJ Pangandaran, kita bersatu.